Chapter 336 Panas. Di dalam taman batu surga, energi pedang mengalir ke langit. Pedang hitam kecil yang panjangnya kurang dari 1 inci bergerak dengan niat membunuh tanpa akhir. Dibandingkan dengan senjata normal, itu benar-benar terlalu pendek dan kecil, sampai-sampai itu bahkan agak tidak signifikan. Namun demikian, kekuatannya sungguh menakutkan. Cahaya hitam menembus awan dengan aura dingin dan keras yang membuat orang gemetar sampai ke tulang. Bahkan jiwa mereka gemetar, dan tubuh serta pikiran mereka ketakutan. Beberapa dari generasi yang lebih tua mengambil tindakan pada saat yang sama. Cahaya hitam ditekan dan ditarik kembali dari langit. Sementara itu, pedang hitam kecil itu melompat-lompat, ingin melarikan diri. Dentang. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menembus batu berharga, menusuk ke dalam layar cahaya yang dipasang oleh biarawati Tao tua itu. Jari-jari biarawati Daois tua yang seperti giok menekan ke dalam kehampaan. Ruang itu tersegel dan semua arah menjadi sunyi. Suatu jenis kekuatan ilahi dari Dao yang agung melonjak dan segera menekan ke bawah. Dang! Seorang tetua menjentikkan jarinya terus-menerus. Ratusan sinar cahaya ilahi menyerang ke arah pedang hitam kecil itu, menyebabkannya bergetar. Pedang itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerang balik. Cahaya hitam itu berkedip-kedip dengan ketajaman yang menyilaukan saat melesat ke arah kerumunan. Senjata yang menakutkan seperti itu benar-benar kuat. Beberapa ekspresi para tetua berubah saat mereka semua beraksi. Dentang. Lebih dari 10 tetua menjentikkan jari mereka pada saat yang sama dan memukul pedang hitam kecil itu. Pedang itu bergetar untuk beberapa saat dan cahayanya akhirnya meredup. Manusia batu lubang 9 telah terpotong, jadi kebenciannya memang besar. Kita harus berusaha lebih keras untuk membubarkan sisa-sisa kemauannya. Hanya dengan begitu pedang hitam kecil itu akan kembali ke keadaan normalnya. Itu sekarang menjadi senjata yang benar-benar ganas yang bisa membunuh dan melukai orang. Jika bukan karena biarawati Taois tua dan begitu banyak tetua yang menyegel taman batu, tempat ini akan menjadi tanah penuh darah. Kekuatan pedang hitam kecil itu berkembang saat terjalin dengan Dao. Selain itu, pedang itu terbuat dari emas bermotif naga hitam. Itu bisa dikatakan tak terbendung dan hampir mustahil untuk diblokir. Dentang. Pedang emas bermotif naga hitam bergetar saat cahaya hitam melesat ke segala arah. Itu terjalin menjadi petir hitam menakutkan yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Li Heishui terkejut dan berkata, sangat menakutkan. Bahkan memotong batu itu pun berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati dan tertusuk olehnya, semua harta karun langka akan menjadi ilusi. Tatapan Pangeran Xia yang agung penuh semangat saat dia berkata, saudara-saudara, jual padaku dan aku akan memberimu harga yang memuaskan. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum punya ide itu. Mungkin saya akan menyimpannya untuk saya gunakan sendiri. Bukannya dia tidak bisa menjualnya, tapi dia tidak bisa sekarang. Baru saja, beberapa orang mengiriminya transmisi suara, mengatakan bahwa dia tidak bisa menjualnya sekarang. Mata Yao Yuekong juga membara dengan penuh semangat, ini adalah senjata yang terbuat dari artefak suci. Meskipun bahan yang digunakan sedikit, dan jauh dari artefak suci yang ekstrim, itu masih sangat langka. Ini bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Boom! Taman batu itu bergetar. Ketika para tetua ini benar-benar mengambil tindakan, bahkan pedang pola naga hitam yang diproduksi oleh manusia batu tidak dapat menunjukkan kekuatannya, itu masih tersegel pada akhirnya. Alasan mengapa itu begitu cepat dan ganas terutama karena Dao dan kebenaran yang saling terkait satu sama lain menunjukkan kekuatan mereka di bawah pengaruh kebencian. Itu setara dengan sedikit kekuatan nomologis yang tidak lengkap. Para tetua ini tidak berhenti sampai di situ. Masing-masing dari mereka mengacungkan satu jari, dan cahaya ilahi melesat keluar. Baut petir jatuh dan menyelimuti pedang hitam kecil itu. Ini setara dengan pembaptisan. Dengan suara, kebencian itu tersebar dan benar-benar disempurnakan. Pedang hitam kecil itu kehilangan kendali, dan cahaya hitam akhirnya menghilang. Ding! Pedang pola naga hitam jatuh ke tanah dan menembus batu berharga. Itu terbuat dari bahan khusus, artefak suci, dan sangat berat. Pedang itu benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Ye Fan dengan cepat bergerak maju dan dengan lambaian tangan kanannya, dia mengarahkan pedang hitam kecil itu ke atas. Pedang itu berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di telapak tangannya. Meskipun panjangnya kurang dari 1 inci, pedang itu sangat berat, 1000 kali lebih berat dari besi halus biasa. Meskipun sangat pendek, beratnya masih lebih dari 100 pon. Saat berada di dahi manusia batu, benda itu sama sekali tidak berat.
Hanya setelah ia muncul, barulah bobotnya menjadi nyata. Layak menjadi senjata yang menjalin dao dan kebenaran, untuk memiliki transformasi yang begitu misterius. Setelah menaklukkan pedang pola naga hitam, ada periode keheningan yang singkat. Taman batu segera menjadi berisik, dan sekelompok tetua mengelilingi Ye Fan. Adik laki-laki, jual pedang ini padaku, 130.000 pound sumber asal. Yang tua ini membutuhkannya, 180.000 pound sumber asal. Ketika orang-orang ini membuka mulut mereka, mereka dengan mudah menawarkan ratusan ribu pound sumber asal. Mata banyak orang terasa panas. Pada saat ini, Taman Batu menjadi gempar, dan para pembudidaya di sekitarnya merasa iri dan cemburu. Dua harta karun yang luar biasa dipotong, dan keduanya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mata banyak orang berwarna hijau, dan mereka memandang seperti serigala, berharap bisa menerkam dan merebutnya. Pedang pola naga hitam ini menjalin dao dan kebenaran, dan itu jelas merupakan favorit generasi yang lebih tua. Itu tak ternilai harganya. Tentu saja, itu juga memiliki kekurangan yang fatal, dan itu terlalu kecil. Itu hanya bisa diukur dengan sepotong, dan dibandingkan dengan senjata biasa, itu seperti biji wijen. Banyak tokoh besar akan memurnikan puncak besi atau beberapa gunung besar saat memurnikan harta karun, dan bahan yang digunakan mencapai puluhan ribu pound. Nilai-nilainya terletak pada kenyataan bahwa ia menjalin sebagian dari hukumnya sendiri, dan bahan-bahannya adalah benda-benda ilahi. Meskipun kecil, itu masih merupakan harta yang luar biasa. Senior, biarkan aku memikirkannya sendiri. Orang-orang tua ini tidak bisa diprovokasi, dan Ye Fan tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Pedang pola naga hitam hanya sepanjang setengah inci, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam legam. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan tidak bergerak sama sekali di telapak tangannya. Ada pola berbentuk naga di permukaannya, sangat dalam dan alami. Ini adalah pola naga alami dari dao besar, dan juga asal-usul namanya. Semakin Ye Fan melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia merasa bahwa jika dia menggunakan indera ilahi yang kuat untuk mengendalikannya, itu pasti tidak akan bisa dihentikan, dan itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, memotong harta karun langka ini di depan semua orang dan ingin dia tetap tinggal bisa menyebabkan masalah besar. Ini adalah masalah yang membuatnya pusing. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sudah memiliki banyak harta karun di tangannya, dan yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan sumber asal dan meningkatkan level kultivasinya. Coba saya lihat. Biarawati kecil dari dinasti Xia yang agung mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Ye Fan menyerahkannya padanya, dan biarawati kecil berbaju putih itu memegangnya di telapak tangannya. Matanya yang besar berkedip, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya apapun yang terjadi. Adik laki-laki, tolong jual kepada kami. Orang tua ini juga menyukainya, tapi tidak ada yang mau memberikannya padaku, jadi aku hanya bisa membelinya sendiri. Seorang pria tua di sampingnya bercanda. Ya, sebagai orang tua, kita hanya bisa membelinya sendiri. Adik kecil, apakah menurutmu 180.000 origin sos sudah cukup? Biarawati kecil berbaju putih mengembalikan pedang hitam kepada Ye Fan. Dia enggan berpisah dengannya, dan matanya yang besar melihat sekeliling, tidak bisa berpaling. Iblis berpakaian ungu Yue Kong tersenyum dan berkata, adik laki-laki, jangan berada dalam posisi yang sulit. Kepada siapa kamu harus menjualnya? Taruh saja di menara harta karun iblis langit kita untuk dilelang. Ye Fan dikelilingi oleh kerumunan, dan sulit baginya untuk pergi. Pada saat ini, Jiang Yifei yang anggun memasuki taman, dan setelah membungkuk pada biarawati tua itu, dia juga maju untuk membeli pedang. Pada saat yang sama, An Miaoyi berjalan dengan anggun. Aromanya yang seperti anggrek melayang di udara, matanya jernih seperti air, dan dia memiliki senyum manis di wajahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia juga tertarik dengan pedang ini. Li Heishui masuk dengan susah payah dan berkata, semuanya, kalian semua tahu asal-muasal pedang ini. Ini adalah senjata pembantaian roh suci masa depan, dipelihara oleh manusia batu 9 lubang, ini adalah pedang suci yang lahir dari langit dan bumi. Semua orang hanya bisa menghela nafas dengan takjub melihat betapa ajaibnya ciptaan itu. Sebuah benda suci bermotif naga emas hitam lahir di antara alis 9 lubang batu golem dan berubah menjadi pedang suci. Semua ini terlalu tak terbayangkan, mengejutkan, dan tak terbayangkan. Ye Fan tersenyum dan berkata, senior, biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, saya tidak akan meninggalkan kota ilahi dalam waktu dekat. Jika saatnya tiba, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan.
Dari awal hingga akhir, orang yang paling tenang adalah pendeta Tao wanita Daowan Holy Land. Dia berdiri di kejauhan, matanya tenang dan acuh tak acuh. Ye Fan menyingkirkan tumpukan besar sumber asal di tanah. Sinar cahaya berkedip-kedip dan berkilau. Bisa dikatakan bahwa hasil panennya sangat besar. Dia telah mendapatkan 50.000 kilogram sumber asal lagi. Mereka yang bertaruh dengannya semuanya memiliki wajah pucat, tanpa sedikit pun darah. Terutama Wu Ziming dan yang lainnya, mereka memiliki keinginan untuk membunuh. Mereka merasa bahwa mereka telah ditipu. Ini adalah jebakan, menunggu mereka jatuh ke dalamnya. Hei anak nakal, kalian cukup kejam. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun, saya akan bertarung dengan Anda. Li Heishui mengejek, tadi, kamu mengejek kami dan mengejek kami. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu, Wu Ziming dan yang lainnya sangat marah sampai tubuh mereka gemetar, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang teknik sumber asal Ye Fan sangat mencengangkan, dia menjadi pusat perhatian, seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Bahkan orang-orang seperti An Miaoyi, Yao Yuekong, dan para tetua dengan latar belakang yang hebat tidak ingin terlibat. Ye Fan pertama kali mendapatkan obat dewa, lalu pedang suci dari golem batu 9 lubang. Pada saat ini, dia secara alami telah menjadi sosok yang populer, dan banyak orang ingin mengikatnya. Saudara-saudara, saya sudah memesan jamuan makan di penginapan abadi mabuk. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk, pangeran dari Great Xia diam-diam mengirimkan suaranya. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati, jadi Ye Fan tidak menolak dan setuju. Ayo rayakan hari ini, kata Yao Yuekong sambil tersenyum. Dia juga memiliki ide yang sama, dan dia telah menyebutkannya sebelumnya. Sebelum itu, saya harus membayar hutang saya. Ye Fan berjalan ke depan, tiba di depan guru Yuan dan biarawati tua itu, dan menumpuk 45.000 kilogram sumber asal di tanah. Golem batu 9 lubang sangat mahal, dan jika bukan karena pedang suci naga rune hitam emas, itu akan menjadi kerugian besar. Tidak jauh dari situ, tetua tertinggi istana kekecewaan, Li Yishui, sangat marah sampai ingin muntah darah. Ini sama saja dengan dia membayar tagihan. Dia telah ditipu menjadi pengecut seperti itu, dan dia benar-benar bergegas untuk mengirimkan sumbernya. Bagaimana dia bisa menanggung semua ini? Hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang teknik sumber asal, kata sang pangeran, saudara perempuannya mengikuti di sampingnya. An Miaoyi tiba-tiba mentransmisikan suaranya sambil tersenyum, Miaoyi, aku berniat menyiapkan hidangan lezat untuk makan siang dan bersulang dengan anggur. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki itu bebas. Dia adalah wanita tercantik di wilayah Tandus Timur, dan setiap cemberut dan senyumannya bisa menggerakkan hati orang. Diundang olehnya adalah sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang. Dia diam-diam menunggu jawaban Ye Fan. Jika berita tentang ini tersebar, banyak pria di kota suci pasti akan iri dan cemburu. Jubah putih Jiang Yifei tidak bernoda, dan dia tampak seperti pohon giok yang tertiup angin. Senyumnya sangat menular, dan dia tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia berbicara dengan Li Heishui, ingin mengundang mereka berdua. Secara alami, banyak orang memiliki ide yang sama. Jika mereka bisa berteman dengan seorang jenius teknik sumber asal, itu tentu saja akan bermanfaat di masa depan. Chapter 337 berbicara tentang tata gata. Kota ilahi adalah tempat di mana para ahli dari Eastern Baren, keluarga kerajaan Central Plains, dan penguasa Northern Plains akan sering muncul. Semua yang ada di sini mewah dan makmur. Penginapan abadi pemabuk dikenal sebagai salah satu dari 8 penginapan abadi besar di kota ilahi. Itu melayang di udara. Ini adalah istana batu giok berhiaskan permata. Setiap batu bata dan ubin istana diukir dari batu giok, dan itu indah dan megah seperti mimpi. Ye Fan dan Li Heishui menolak yang lain dan pergi ke penginapan abadi mabuk bersama pangeran dan Yao Yuekong. Biarawati kecil itu pergi bersama mereka. Istana itu dikelilingi oleh kabut putih. Istana itu didekorasi dengan mewah, seolah-olah mereka telah tiba di surga kuno. Kelompok itu terbang ke udara dan berdiri di atas tangga batu giok putih. Mereka melihat ke belakang dan melihat kabut. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia langit. Bolehkah saya bertanya pada langit apakah ada makhluk surgawi? Pangeran besar Xia bergumam dalam hatinya. Ye Fan terkejut. Membandingkan masa lalu dengan masa kini, dia bingung. Di dunia ini, para kultivator bisa terbang di langit dan melakukan perjalanan 1000 mil dalam sekejap mata. Jika dia berada di kampung halamannya, dia sudah menjadi makhluk surgawi. Jalan giok putih membentang ke depan seperti jembatan yang mengarah ke surga.
Mereka berjalan di atasnya, maju selangkah demi selangkah. Banyak burung rohani dan binatang langka menari-nari di antara awan. Di antara istana-istana yang megah, 16 gadis muda terbang di angkasa dan mendarat di kabut. Mereka membungkuk dengan hormat dan memimpin kelompok itu maju. Penginapan Drunken Immortal sangat istimewa. Itu adalah sebuah bangunan retro yang tampak seperti telah melewati ribuan era. Bangunan itu megah dan memiliki fondasi yang dalam. Li Heishui tersenyum, semua yang ada di sini adalah milik keluarga Huang Jin. Saudara Yue Kong, tidakkah kamu takut menarik masalah? Mereka yang datang adalah tamu. Mereka tidak akan menjadi tidak masuk akal dan merusak reputasi mereka. Kekuatan Yao Yue Kong sangat mengejutkan. Sulit untuk menemukan lawan yang sepadan di antara generasi yang sama. Belum lama ini, dia bertarung dengan keturunan keluarga Huang Jin. Tamu yang terhormat, silakan lewat sini. Ke-16 gadis muda itu bukanlah pembudidaya yang lemah. Namun, mereka hanya bisa memimpin jalan dan menyajikan hidangan untuk para tamu. Gerbang Surga Selatan. Ekspresi Ye Fan berubah. Ada 3 kata kuno yang terukir di gerbang agung di depannya. Saat dia berjalan di sini, ada awan dan kabut di mana-mana di bawah kakinya. Tempat ini dibangun untuk meniru surga kuno yang legendaris, Pangeran Gritsia memperkenalkan. Jelas sekali bahwa dia adalah pengunjung tetap di sini. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Qing menyebutkan bahwa dia ingin membangun istana surgawi. Dia telah mengatur tata letak seperti itu, tapi akhirnya dia jatuh, Yao Yue Kong menjelaskan. Kaisar Azure adalah Kaisar Agung ras iblis dari 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah leluhur Yan Ruyu. Mengenai berapa lama dia hidup, sulit untuk dikatakan. Tidak mungkin istana surgawi kuno benar-benar runtuh, kan? Ye Fan curiga. Tidak mungkin, Kaisar Qing hanya menyebutkannya. Pangeran dari dinasti Xia besar menggelengkan kepalanya. Setelah melewati gerbang surgawi selatan, ada area yang sangat luas di depan. Itu dibagi menjadi 4 wilayah, masing-masing dengan 4 pemandangan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tempat ini, Ye Fan terkejut. Itu jauh lebih luas daripada di tanah. Ada banyak istana di sini. Keempat taman itu memiliki 4 pemandangan berbeda dari 4 musim. Yao Yue Kong berkata, ada 4 penghalang di sini. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan dunia kecil yang diciptakan oleh orang bijak kuno, mereka adalah ruang yang hampir independen. Keluarga emas dataran utara memiliki pemahaman yang mendalam tentang daur ruang angkasa. Seorang gadis muda di sampingnya berkata dengan lembut, tamu yang terhormat, silakan pilih tamannya. Pada akhirnya, Ye Fan memilih pemandangan musim dingin. Sejak dia datang ke dunia ini, dia belum pernah melihat musim dengan butiran salju. Udara dingin menerpa wajah mereka. Istana itu diselimuti oleh perak dan salju. Berdiri di bawah istana, yang bisa mereka lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Ye Fan melamun. Dia berpikir tentang musim salju di masa lalu. Orang-orang dan benda-benda itu. Sekarang, mereka dipisahkan oleh galaksi. Akan sulit untuk bertemu mereka lagi. Aroma lembut melayang. Pohon-pohon plum itu bangga dengan salju dan angin. Bunga-bunga bermekaran di udara yang dingin. Mereka duduk dan menikmati salju dan bunga-bunga sambil minum. Itu adalah pemandangan yang unik. Setelah meminum beberapa kali anggur berkualitas, bahkan wajah biarawati kecil berbaju putih itu memerah dan matanya yang besar berbinar-binar. Putri, kamu adalah seorang biarawan. Bagaimana kamu bisa minum? Ye Fan bercanda. Biarawati kecil berbaju putih itu tidak memotong rambutnya dan menutupinya dengan topi seputih salju. Dia mengerutkan hidungnya yang halus dan bergumam dengan suara rendah, saya berkultivasi di dunia sekuler. Yao Yue Kong berkata, saya telah lama mendengar bahwa agama Buddha memiliki semua jenis seni ilahi. Mereka semua menakjubkan di dunia, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa nama Buddha sekarang? Buddha masa lalu atau Buddha Tathagata? Ye Fan bertanya pada Li Heishui secara diam-diam. Buddha adalah yang dihormati. Tidak ada nama lain. Kata biarawati kecil itu. Buddha seperti apa Sakyamuni itu? Ye Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah biarawati kecil yang memerah itu membeku. Dia menatap gelas anggur dengan matanya yang besar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pangeran menghela nafas, jangan sebutkan nama ini. Itu adalah hal yang tabu di Gurun Barat. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi. Saya telah membolak-balik banyak buku kuno dan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, tidak ada Buddha Tathagata dalam agama Buddha. Mengapa Anda mengatakan itu? Ye Fan bertanya dengan bingung. Sepertinya, Sang Buddha sudah wafat. Pangeran Gritsia menggelengkan kepalanya perlahan setelah mengatakan ini. Saudara Xia, Anda salah.
Li Heishui mengangkat gelasnya dan minum, kami sudah mengatakan sebanyak ini. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Apakah Anda mencoba membuat kami tetap tegang? Pangeran itu bernama Xia Yiming dan biarawati kecil itu bernama Xia Yilin. Setelah saling mengenal, mereka mulai memanggil satu sama lain dengan santai. Dia adalah orang yang dihormati, tapi sebenarnya tidak. Pengkhianat itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Ada yang bilang dia adalah cangkang iblis Buddha. Xia Yiming tidak mengatakan apa-apa lagi. Yao Yuekong berkata, Yang Mulia, tidak bisakah Anda sedikit lebih spesifik? Ini hanya rahasia kecil yang pernah saya dengar. Tidak ada yang lain. Anda tidak boleh membicarakannya, atau Anda akan dibunuh. Grand Xia Pangeran Xia Yiming berkata, rahasia apa? Siapa yang akan membunuh kita? Ye Fan bertanya, jangan bicarakan ini. Tidak ada yang bisa didapat darinya. Xia Yiming menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kakak Xia, dengan statusmu, mengapa kamu takut? Yao Yuekong tidak mengerti. Kita benar-benar tidak perlu berbicara tentang agama Buddha. Xia Yiming mengangkat matanya dan melihat sekeliling ke arah salju yang tak berujung, berkata, Gunung Meru bukanlah tempat yang biasa. Melihatnya seperti ini, yang lain tidak bertanya lebih jauh. Pengetahuan pangeran memang terbatas. Ye Fan mengajukan pertanyaan lain, sudah berapa lama agama Buddha ada? Sudah ada sejak zaman kuno. Mata besar biarawati kecil Loli Xia Yilin yang murni dipenuhi dengan keraguan. Dia menatapnya seolah-olah dia bahkan tidak tahu ini. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang di Timur Tandus yang tahu tentang agama Buddha. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengetahuinya. Yao Yuekong tersenyum. Ye Fan memikirkannya. Di sisi lain alam semesta, agama Buddha diciptakan oleh Buddha Gautama, tetapi sudah ada umat Buddha sebelum dia. Daripada mengatakan bahwa itu diciptakan, lebih tepat jika dikatakan bahwa itu disebarkan. Dalam beberapa kitab suci kuno, tercatat bahwa Buddha Gautama melihat umat Buddha berkultivasi dengan mengorbankan tubuh mereka. Beliau berpikir bahwa itu bukanlah cara yang benar, sehingga muncullah Rulai Dharma. Beliau merasa telah memahami sesuatu, jadi beliau tidak bertanya lebih lanjut. Dia berpikir sejenak sebelum kembali sadar. Di luar istana, ada hamparan putih yang luas. Salju berputar-putar di udara, dan aroma bunga plum tercium di udara. Beberapa dari mereka minum dan mengobrol dengan riang. Perjamuan ini menghabiskan 250 kg sumber energi. Itu cukup mahal, tapi dibandingkan dengan perjamuan abadi yang legendaris, itu tidak ada apa-apanya. Perjamuan abadi di sini menghabiskan puluhan ribu kilogram energi sumber. Mereka secara khusus dipersiapkan untuk para dewa dan makhluk perkasa, dan mereka harus dipesan terlebih dahulu. Jika tidak, akan sulit untuk mengumpulkan semua bahannya. Bahkan Tuan Muda Istana Iblis Langit Yao Yuekong tidak bisa berkata-kata. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ye Fan bertanya. Itu tidak berlebihan sama sekali. Ambil salah satu hidangan, sayap Phoenix Ilahi, sebagai contoh. Itu benar-benar dimasak dari Raja Burung yang memiliki bagian dari garis keturunan Divine Phoenix. Itu memadatkan semua esensinya, dan pembudidaya biasa dapat menerobos alam setelah memakannya. Ye Fan tiba-tiba bertanya, apakah ada sayap roh surgawi? Ada perjamuan roh surgawi di masa lalu, tapi Raja Roh Tua membuat keributan besar karenanya. Pada akhirnya, roh surgawi bersayap emas dibatalkan karena dia. Ye Fan membuka mulutnya, tidak bisa berkata-kata. Li Heishui berkata, hanya ada beberapa perjamuan abadi dalam setahun. Hanya ketika Dewa Ilahi mengundang makhluk perkasa, itu akan diadakan. Jangan terlalu memikirkannya. Tapi aku benar-benar ingin minum secangkir teh pencerahan dari perjamuan abadi. Dikatakan bahwa bahkan makhluk perkasa pun bisa mendapatkan pencerahan darinya. Yao Yuekong menggelengkan kepalanya. Teh pencerahan adalah barang langka di perjamuan abadi. Itu tak ternilai harganya. Hanya ada satu pohon pencerahan di seluruh Timur Tandus. Cukup baik untuk mengumpulkan 30 daun setiap tahun. Entah berapa banyak orang yang menonton. Di Gunung Abadi, kata Yao Yuekong. His. Semua orang menghirup napas dingin. Gunung Abadi adalah salah satu dari 7 zona terlarang di Tandus Timur. Itu terletak di utara wilayah tengah. Yao Yuekong berkata, satu-satunya pohon pencerahan masih tumbuh di Gunung Abadi. Setiap tahun, hanya 30 daun yang bisa dikirim keluar. Itu tidak jauh dari tebing suci, kan? Ye Fan bertanya. Benar, itu tidak terlalu jauh. Dikatakan bahwa tebing suci adalah tebing yang dipotong dari Gunung Abadi oleh seseorang dengan kekuatan sihir yang tak tertandingi. Yao Yuekong layak menjadi Tuan Muda Istana Iblis Langit. Dia tahu banyak hal. Ye Fan mengangguk. Dia harus melakukan perjalanan ke tempat ini,
Dan itu tidak akan terlalu lama, karena tebing suci memiliki 9 rahasia. Tebing suci terhubung ke Gunung Abadi. Santo kuno Huang meninggal di sana. Tebing itu diwarnai merah tua dengan darah. Ada juga ukiran formasi Kaisar Agung di sana. Ye Fan merasa pasti ada banyak rahasia di sana. Tiba-tiba, musik terdengar. Di istana sebelah, seorang gadis berpakaian putih sedang bermain solo. Sekawanan burung roh tertarik. Istana ini terbuka bagi para bangsawan untuk mengagumi salju dan bunga prem. Terkadang mereka bisa bertemu satu sama lain. Itu adalah An Miaoyi. Ekspresi Ye Fan berubah. Peri An, mengapa kamu bermain solo di sini? Pangeran Grand Xia bertanya. Miaoyi juga mengatur perjamuan di sini. Saya ingin bersulang untuk adik laki-laki Gu Feng dengan anggur, tapi saya ditolak. Alis Miaoyi melengkung. Wajahnya yang tanpa celah tersenyum tipis. Gu Feng adalah nama Ye Fan saat ini. Dia tidak bisa berjalan di sekitar kota dewa dengan nama aslinya. Peri An, kenapa kamu berkata begitu? Mengapa kita tidak minum bersama? Ye Fan tersenyum. Yao Yuekong dan Pangeran Great Xia juga mengundangnya. An Miaoyi tersenyum ringan dan mengangguk. Kemudian, dia berjalan dengan anggun. Dia berjalan mendekat dan menatap Ye Fan dengan matanya yang besar. Dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki Gu Feng, kamu adalah orang pertama yang menolakku. Miaoyi sangat pendendam. Chapter 338 bel berbunyi lagi tanpa permulaan. Seorang Miaoyi dengan anggun duduk. Dia memiliki aroma tubuh alami yang berbau seperti anggrek dan mus. Dia sesekali menyesap minuman dan mengucapkan kata-kata jenaka. Dia mendentingkan gelas dengan beberapa orang dan dengan cepat berbaur, tidak merasa seperti tiba-tiba bergabung dengan grup. Pangeran Xia yang agung dan Yao Yuekong bukanlah orang biasa, jadi mereka tidak akan tergerak oleh kecantikan biasa. Namun, An Miaoyi memiliki pesona aneh yang membuat orang merasa nyaman dengannya. Adik laki-laki Gu Feng, Miaoyi menawarkan secangkir anggur. Kamu tidak akan menolak kali ini, kan? Senyumnya sangat manis. Ye Fan menyesap anggur dan berkata, lain kali, aku akan mengundang Peri An untuk mengagumi bunga di bawah bulan sebagai permintaan maaf. Yao Yuekong langsung tertawa, di bawah bulan. Adik laki-laki Gu masih muda, jangan belajar hal-hal buruk. An Miaoyi memutar matanya ke arahnya. Meskipun dia berasal dari biara Miaoyu, dia biasanya semurni es dan sebersih batu giok, seperti teratai salju di puncak yang dingin, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Pada saat ini, senyumnya seperti bunga, memberinya pesona yang unik. Ye Fan tersenyum, bagaimana saya berani? Kakak Yuekong telah salah paham denganku. Peri An secantik peri bulan. Terakhir kali, musik kecapi Ye Yue meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya. Saya berpikir bahwa jika saya meminta maaf di bawah bulan, saya mungkin bisa melihat tarian abadi lagi. Pangeran Xia yang agung tersenyum, bagaimana kalau Peri An menampilkan tarian abadi untuk kita sekarang? Salju berputar-putar, apakah Anda tega membiarkan saya menari di tengah angin dingin? An Miaoyi tersenyum tipis, tapi akhirnya berdiri dan pergi ke pohon plum di luar istana. Dia menari seperti awan, pakaiannya lebih putih dari salju. Seperti peri, dia menari di atas salju, sosoknya yang anggun dengan jelas menampilkan kelembutan. Bunga plum menari di udara, berkilauan dan tembus pandang, berputar di sekelilingnya. Terdapat bintik merah dalam warna putih bersih, membuatnya terlihat semakin halus. Bagus. Bagus. Gelombang sorak-sorai datang dari istana-istana lain. Banyak orang dapat melihat sosok sempurna dari tarian abadi di salju. Tidak lama kemudian, An Miaoyi dengan anggun melayang ke aula. Bahkan biarawati kecil berbaju putih pun terpengaruh dan menjadi lebih dekat dengan An Miaoyi. Teknik genesis adik laki-laki Gu luar biasa, bagaimana Anda mengolahnya? Saat mereka minum dan mengobrol dengan riang, mereka akhirnya mengungkit pertanyaan ini. Inilah yang ingin diketahui semua orang. Itu hanya beberapa teknik kuno yang diturunkan dalam keluarga saya. Itu tidak elegan, jawab Ye Fan. Pangeran Xia yang agung, Xia Yiming berkata, jadi itu berasal dari klan teknik genesis. Aku ingin tahu dari klan mana itu berasal. Ye Fan sudah tahu bahwa ada beberapa keluarga teknik genesis di wilayah utara yang memiliki sejarah panjang dan sangat terkenal. Mereka juga memiliki hubungan dekat dengan Sage Agung. Sebuah keluarga kecil di pegunungan, bahkan tidak layak disebut. Itu bukan klan aristokrat, dan hanya beberapa teknik kejadian dangkal yang diturunkan oleh nenek moyang mereka yang tidak pernah mereka gunakan. Ketika Yao Yuekong mendengar ini, dia berkata, seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Sebuah klan tersembunyi. Itu tidak mungkin cabang guru Tao Yuan dengan warisan terpanjang, bukan? Itu adalah cabang teknik genesis terkuat di dunia.
Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki Gu, kamu terlalu rendah hati. Saya dapat melihat bahwa teknik genesis Anda cukup kuno. Itu tidak mungkin cabang guru Tao Yuan, kan? Itu adalah cabang teknik genesis terkuat di dunia. Pangeran berkata, adik laki-laki Gu, kamu terlalu rendah hati. Saya dapat melihat bahwa teknik genesis Anda cukup kuno, dan saya khawatir itu tidak jauh lebih lemah dari cabang guru Tao Yuan. Ada beberapa keluarga teknik genesis yang hebat di wilayah utara, dan saya merasa bahwa teknik genesis Anda lebih baik daripada mereka. Saya telah melihat dua penerus mereka, dan mereka jelas bukan tandinganmu. Kata Yao Yuekong. An Miaoyi tersenyum, tentu saja saya tahu. Saya mendengar bahwa beberapa orang dari keluarga teknik genesis datang ke patung batu 9 lubang, tetapi mereka menyerah pada akhirnya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan adik laki-laki Gu? Sejujurnya, aku hanya menebak-nebak. Karena saya sudah memotong ramuan dewa, saya hanya bertaruh. Ye Fan tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Dia tidak ingin memikirkan hal ini. Li Heisui berkata, Yang Mulia, Kekaisaran Xia Anda memiliki keluarga kerajaan yang ditempatkan di kota suci sepanjang tahun. Apakah Anda benar-benar peduli dengan teknik genesis? Memang. Pangeran Xia yang agung menjawab. Ye Fan mengaduk anggur di cangkir gioknya dan berkata, saya telah mendengar beberapa rumor, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Yao Yuekong juga berkata, saya juga mendengar beberapa rumor, bisakah saudara Xia menjelaskan kepada kami? Pangeran Xia Agung Xia Yiming meletakkan cangkirnya dan berkata, apa yang Anda dengar pasti bahwa nenek moyang kita memperoleh buku surgawi dari batu ketika mereka memotong teknik kejadian, memungkinkan kita untuk bangkit tanpa henti dan mendirikan kekaisaran Xia yang agung. Apakah itu benar? Ya, itu adalah legenda. Li Heisui mengangguk. Pangeran sangat gembira. Itu semua hanya rumor. Bagaimana bisa, kitab suci Tai Huang, dipotong dari batu? Itu diciptakan oleh nenek moyang kita, kitab suci Tai Huang, dan itu mewakili semacam pencapaian. Kitab suci Tai Huang adalah salah satu dari 4 kitab suci besar di dataran tengah. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi di dataran tengah, dan tampaknya menjadi yang terkuat di dunia. Dikatakan bahwa satu-satunya yang dapat bersaing dengannya adalah formula, pertarungan, dari 9 seni esoterik. Sayangnya, seni suci yang tak tertandingi ini hanya muncul sekali setiap beberapa ratus generasi. Dua seni suci yang hebat belum pernah bertemu sebelumnya, dan semua orang ingin tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Yao Yuekong mengangguk dan berkata, saya juga berpikir, bagaimana mungkin kitab suci Tai Huang berasal dari orang lain? Kitab suci Tai Huang adalah sebuah legenda, mendekati tingkat dewa. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bisa melawan hukum alam dan membunuh makhluk abadi. Saat itu, kekuatan serangannya membuat seluruh dunia bergetar. Begitu dia menggunakan Imperial Draconic Key-nya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersaing dengannya. Kaisar Agung telah meninggalkan jejak kemuliaan yang tak terhapuskan dalam catatan sejarah. Xia Yiming berkata, alasan mengapa klan Kekaisaran Xia yang agung berada di kota ilahi utara adalah murni karena kita membutuhkan sumber dan harta karun langka di dalamnya. Kerumunan orang tidak mempercayainya. Setidaknya, ada rumor lain. Beberapa mengatakan bahwa mereka ingin menyempurnakan kuali pil abadi, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka ingin memperbaiki senjata suci. Yao Yuekong berkata, menurut catatan kuno kota ilahi utara, lebih dari 100.000 tahun yang lalu, selama era sunyi, keindahan yang tak tertandingi dipotong dari sebuah batu. Apakah menurutmu itu mirip dengan golem 9 lubang? Li Heisui menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Mungkin itu adalah makhluk kuno yang disegel di sumber. Dikatakan bahwa tanah orang bijak agung tidak bisa menghentikannya dan membiarkannya melarikan diri. Kata An Miaoyi. Sumber tidak hanya untuk berjudi, bahkan ada hal-hal yang lebih berharga. Kata Li Heisui. Ketika mereka berbicara tentang sumbernya, mereka tidak bisa tidak menyebutkan dua harta karun langka yang telah dipotong oleh Ye Fan. Semua orang mulai mengevaluasi nilainya. Obat dewa berbentuk manusia itu terlalu rusak, hanya 2 kaki yang tersisa. Harta itu paling banyak bernilai beberapa ratus ribu kilogram sumber. Pangeran Kekaisaran Xia yang agung berkata. Tanpa ragu, dia memiliki hak untuk berbicara. Bagaimanapun, menara harta karun Skyfei adalah salah satu dari 7 rumah lelang besar di kota suci. Jika seseorang sangat membutuhkannya, mereka bisa melelangnya. Saya pikir akan ada kenaikan harga yang sangat besar. Ye Fan tersenyum. Tanpa ragu, An Miaoyi terlahir dengan pikiran yang cerdas. Dia langsung menebak apa yang sedang terjadi dan berkata, tanah suci menyerang Gunung Ungu.
Jika ada korban di antara tokoh-tokoh penting, mereka pasti akan berjuang untuk menawar obat ilahi purba ketika mereka kembali. Itu benar. Ye Fan tersenyum dan mengangguk. Pengusaha yang tidak bermoral. Biarawati kecil berbaju putih bergumam. Adik kecil, kamu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Saya menyelamatkan nyawa. Ye Fan tersenyum. Siapa adik perempuanmu? Biarawati kecil itu mengerutkan hidungnya dan memutar matanya. Jika itu masalahnya, saya pikir itu bisa mencapai 300.000 kilogram sumber. Kata Yao Yuekong. Teguk. Li Heishui meneguk seteguk anggur untuk menyembunyikan suara air liurnya sendiri. Ini terlalu mengejutkan. Obat Dewa Purba yang rusak masih sangat berharga. Berapa harga pedang urat naga emas hitam? Dia tidak bisa tidak bertanya. Kedua saudaraku, tidak bisakah kalian menjual pedang kecil ini padaku? Saya akan memberi Anda harga yang memuaskan. Pangeran sangat tulus. Jelas sekali bahwa biarawati kecil berbaju putih itu sangat menyukai pedang kecil yang panjangnya kurang dari 1 inci itu. Mendengar ini, matanya yang besar langsung berkedip. Miaoyi sedang mengembangkan seni khusus dan sangat membutuhkan senjata yang tak terkalahkan. Saya juga ingin membeli pedang ini. Seorang Miaoyi tersenyum. Ye Fan membalikkan tangannya dan pedang urat naga emas hitam muncul di telapak tangannya. Dia memberikannya kepada yang lain untuk mereka kagumi. Yao Yuekong berkata, belum lama ini, seseorang dari Menara Harta Karun Skyfei mengirimkan pedang urat naga emas hitam yang lebih kecil dari kuku. Itu dijual seharga 40.000 kilogram sumber. His. Semua orang menghirup udara dingin. Benda suci eksklusif milik Kaisar memang sangat mahal. Itu berkali-kali lebih berharga daripada sumber dewa dengan ukuran yang sama. Kaisar kuno membutuhkan banyak sumber daya untuk menempa senjata ilahi yang ekstrim. Itu tidak bisa diukur dengan benda yang begitu kecil. Jika dipikir-pikir, sebuah senjata ilahi yang ekstrim, belum lagi dao dan nalar yang terkandung di dalamnya, hanya materialnya saja sulit untuk mengukur nilainya yang menakutkan. Yang lain melihat ke arah pedang itu. Pangeran Xia yang agung berkata, pedang ini telah dipelihara untuk waktu yang terbatas. Itu masih jauh dari dilahirkan. Pedang ini baru saja mulai menjalin dao dan nalar. An Miaoyi berkata, pedang ini panjangnya kurang dari 1 inci. Jika dilebur, itu akan mirip dengan pedang urat naga emas hitam yang dijual seharga 40.000 kilogram sumber. Mempertimbangkan bahwa itu mengandung bagian dari hukumnya sendiri, kita bisa menambahkan 70.000 kilogram sos lagi. Tidak mungkin semurah itu, kan? Li Heishui berkata. An Miaoyi tersenyum, jika kita menganggap bahwa itu lahir dari golem 9 lubang, pedang roh suci yang lahir dari langit dan bumi, kita bisa menambahkan 50.000 kilogram sumber lagi. 250.000 kilogram sumber. Jantung Li Heishui berdegup kencang. Yao Yuekong berkata, itu bahkan lebih berharga. Pedang suci yang lahir dari golem 9 lubang bisa dijual seharga 350.000 kilogram sumber. Bahkan Pangeran Xia yang agung pun tidak tahan saat mendengar angka itu, apalagi An Miaoyi. Meskipun mereka memiliki kekuatan super di belakang mereka, mereka tidak bisa sembarangan membeli bahan langka. 300.000 ditambah 350.000. Itu 650.000 kilogram sumber. Li Heishui merasa pusing. Ye Fan berpikir sejenak dan berkata, jika saya tidak menginginkan sos biasa, dapatkah saya menukarnya dengan sos senogenik? Yao Yuekong berkata, itu akan sulit. Tidak ada yang mau menukarnya dengan sumber senogenik. Jika Anda ingin berdagang, saya pikir harganya akan turun 2/3. Apa? Itu perbedaan yang besar. Ye Fan terkejut. Sumber murni sangat lemah untuk orang dengan kultivasi tinggi. Itu bahkan tidak sepadat spirit ki mereka sendiri. Sumber senogenik, di sisi lain, berbeda. Itu adalah esensi yang terkonsentrasi. Untuk kultivator tingkat tinggi, itu tidak berguna untuk latihan mereka, tetapi bagus untuk memulihkan kekuatan dewa. 650.000 kilogram sumber murni. Jika Anda menukarnya dengan sumber senogenik, itu hanya akan bernilai 200.000 kilogram. Ye Fan terkejut. Sesuatu seperti itu. Pangeran Besar Xia mengangguk. Itu. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Tapi dia tidak punya pilihan. Jika tidak, dia akan membutuhkan 1 juta kilogram sumber untuk naik level. Itu akan menjadi seperti gunung. Bagaimana dia bisa menyempurnakan semuanya? Dia akan tenggelam. Dong. Tiba-tiba, suara lonceng berbunyi di langit. Seluruh kota dewa bergetar. Bel ini. Ye Fan terkejut. Lonceng Wu si Gunung Ungu berdering lagi. Ini sama seperti yang terakhir kali. Semua orang berdiri, merasa sangat terkejut. Mereka merasakan jenis aura agung dan agung yang tak tertandingi.
Tanpa ragu, Sage Agung telah menyerang Gunung Ungu untuk kedua kalinya, tapi mereka telah berlari kembali. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi kali ini. Kakak Yue Kong, ayo mulai lelang, kata Ye Fan. Kemudian, Li Heishui berkata kepada Ye Fan, buah Yuan Fana yang dimakan anjing itu harus dilelang. Dia tidak bisa menahan tawa. Chapter 339 Dunia sedang bergerak. Kota Dewa bergema. Penguasa bijak agung melintasi kehampaan dan membawa gelombang suara lonceng Wuxi. Gunung Ungu adalah lonceng besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wuxi. Baru-baru ini menjadi titik fokus dunia. Serangan kedua ke Gunung Ungu berakhir dengan kegagalan. Tanah suci kembali dengan banyak korban jiwa, dan kota suci terguncang. 1 jam kemudian, berita menyebar bahwa 3 penguasa suci terluka parah. Banyak dari generasi yang lebih tua berubah menjadi debu oleh gelombang lonceng Wuxi, tubuh dan jiwa mereka hancur. Setelah mendengar hasil ini, semua orang menghirup udara dingin. Semua orang di kota ilahi terkejut. Kali ini, Great Sage Lord mencapai kesepakatan dengan 13 bandit wilayah utara. Mereka ingin memasuki Gunung Ungu dengan bantuan toples jahat pemakan surga, tapi mereka masih gagal. Jika bukan karena guci jahat pemakan surga kuno yang menghalangi gelombang lonceng Wuxi pada saat yang genting, para penguasa suci akan berada dalam bahaya. Kuali pola naga, kuali matahari ilahi, dan cermin kuno Void digunakan untuk menekan apa yang disebut kartu truth. Kali ini, mereka tidak digunakan. Setengah senjata jalur ekstrim tidak bisa menghentikan lonceng Wuxi. Setelah peristiwa besar seperti itu, mereka secara alami tidak berminat untuk duduk lagi. Mereka semua berdiri dan perjamuan berakhir. Sebelum pergi, An Miaoyi tersenyum manis. Adik laki-laki Gu, jika Anda ingin menjual pedang pola naga hitam, Anda harus mempertimbangkan Miaoyi. Hanya dalam beberapa hari, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Semua orang terkejut. Apa yang ditinggalkan Kaisar Agung Wuxi? Tidak ada yang bisa mengendalikan lonceng itu, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar menakutkan. Ye Fan tidak melanjutkan perjudian. Dia menunggu menara harta karun iblis langit untuk melelang obat dewa kuno. Hari-hari ini, dia akhirnya berkeliling kota dewa dengan perusahaan Li Heishui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu memang kota raksasa yang ditinggalkan oleh dewa. Di dalam kota dewa, tidak semua tempat sangat mewah. Ada juga kedai teh tua di pinggir jalan. Kurasa tanah suci pasti akan menggunakan senjata jalur ekstrim lain kali. Setengah guci pemakan surga tidak akan bisa menghentikan gelombang lonceng. Kaisar Agung Wuxi memiliki prestasi yang luar biasa. Semua orang iri dengan warisan yang dia tinggalkan. Tanah suci pasti akan menggunakan senjata suci jalur ekstrim mereka. Di sebuah kedai teh kecil yang kumuh, semua orang membicarakan insiden Gunung Ungu. Meskipun kedai teh itu kecil, tidak ada yang menganggapnya kumuh, karena beberapa tokoh legendaris yang maha kuasa terkadang muncul di tempat seperti itu. Semua tanah suci benar-benar mengalami masa-masa sulit. Jumlah orang yang meninggal kali ini bahkan lebih banyak dari yang terakhir kali. Dikabarkan bahwa bahkan seorang Saint Lord terluka parah dan diambang kematian. Ini benar-benar masalah besar. Beberapa hari yang lalu, bukankah dia memotong obat ilahi primordial? Anak nakal itu benar-benar beruntung. Jika dia melelangnya sekarang, itu pasti akan menjadi harga yang menantang surga. Ye Fan mengusap dagunya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Li Heishui bergumam, ini disebut peluang selalu diberikan kepada mereka yang siap. Tidak semua orang bisa menginjak kotoran anjing. Saya mendengar bahwa kekuatan di luar wilayah Tandus Timur semakin gelisah. Saya mendengar bahwa 4 dinasti abadi di dataran tengah semuanya telah mengirim ahli mereka ke sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Sejak zaman kuno, dataran tengah selalu menjadi pusat dunia. Itu selalu makmur dan memiliki banyak ahli. Kecuali seorang Tirk lahir, dataran tengah, pegunungan selatan, dan dataran utara selalu menjadi yang terkuat. 4 dinasti abadi menguasai dunia. Itu tidak berarti bahwa mereka hanya memiliki 4 warisan kuno ini, tetapi mereka adalah yang paling kuat. Selain 4 kitab mistik besar di dataran tengah, ada juga beberapa kitab kuno. Meskipun mereka tidak diciptakan oleh Tirks, mereka masih sangat mendalam. Jika beberapa master sekte atau bangsawan kerajaan datang, Gunung Ungu akan sangat hidup. Semua tanah suci harus menggunakan senjata ekstrim 4 mereka atau mereka akan kehilangan inisiatif. Mereka harus membuat langkah besar dalam waktu dekat. Semua orang minum teh dan berdiskusi pada saat yang sama. Semua orang sangat prihatin. Ini terlalu jauh dari kita. Ini bukan sesuatu yang bisa disentuh orang biasa.
Mari kita bicarakan hal lain. Apakah ada berita khusus baru-baru ini? Akhirnya, mereka bosan dengan topik ini dan mulai membicarakan hal lain. 40 daun teh pemahaman Dao dari Gunung Abadi terbang keluar tahun ini. Ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa pohon dewa tumbuh di Gunung Abadi. Kalau tidak, berapa banyak daun teh pemahaman Dao yang bisa dihasilkan oleh pohon kuno seperti itu setiap tahun? Tidak ada gunanya mengeluh. Hanya orang besar yang bisa menikmati harta karun langka seperti itu sesekali. Ngomong-ngomong, tubuh suci orang-orang kuno itu telah membuat keributan akhir-akhir ini. Dia telah menjarah dan merampok bandit di mana-mana. Ye Fan tertawa ketika mendengar berita itu. Pasti Tu Fei yang menyewa seseorang untuk melakukan semua ini. Dia memiliki sumber ki dari Myriad pada dirinya. Semua tanah suci ingin menangkapnya. Para orang suci sedang mencarinya. Kalian mungkin tidak tahu ini, tapi berita terbaru benar-benar mengejutkan. Ada apa? Apa yang terjadi? Anjing dengan tubuh suci orang-orang dahulu benar-benar bersinar. Itu mencoreng semua nama tanah suci. Ye Fan dan Li Heishui saling memandang ketika mereka mendengar ini. Apa yang dilakukan Kaisar Hitam? Mereka mendengarkan dengan seksama. Anjing itu bahkan lebih ganas dari tubuh suci orang-orang kuno. Itu menggigit orang-orang dari tanah suci di mana-mana, secara khusus menargetkan generasi muda. Para tetua dari semua tanah suci menyerang Gunung Ungu, dan generasi muda mencari tubuh suci orang-orang dahulu untuk merebut sumber ki Myriad. Anjing hitam besar itu sangat ganas. Dalam waktu kurang dari 20 hari, anjing itu telah menggigit 63 orang, yang semuanya adalah murid-murid tanah suci. Ini aneh. Setiap kali anjing ini menggigit seseorang, ia akan melolong 500 kg sumber ki. Nak, kau tahu apa artinya? Aku benar-benar tidak tahu apa artinya. Ye Fan tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Anjing itu memang melakukan yang terbaik, tapi terlalu serakah. Anjing itu jelas melolong padanya, menuntut 500 kg soski untuk setiap orang yang digigitnya. Dari 63 orang yang digigit oleh anjing ini, 49 orang adalah murid perempuan. Saat ini, para murid wanita dari semua tanah suci menjadi pucat saat menyebutkan anjing ini. Anjing sesat ini. Ye Fan mengumpat dalam benaknya. Hal yang paling menarik adalah dia berteriak-teriak untuk menjadikan para suci dan suci sebagai hewan peliharaan manusianya. Puff. Banyak orang di kedai teh memuntahkan teh mereka saat mendengar berita itu. Anjing ini terlalu keterlaluan. Anjing yang sangat kuat. Berani menantang tanah suci. Berita terakhir adalah bahwa anjing itu benar-benar menangkap beberapa murid dari tanah suci dan membuat mereka menyebutnya sebagai tuan. Pada akhirnya, orang-orang itu langsung mogok. Haha, ada hal seperti itu. Ye Fan sedikit terdiam. Anjing hitam besar itu terlalu cakap. Seperti yang diharapkan, dia sangat luar biasa. Dang. Suara lonceng berbunyi, menyebar ke seluruh kota dewa. Itu bukan lonceng Wuxi, tapi lonceng besar menara artefak iblis langit. Itu mengumumkan kepada semua orang di kota dewa bahwa akan ada lelang harta karun yang tak tertandingi. Setiap kali lonceng seperti itu berbunyi, kota dewa akan terguncang. Kali ini tidak terkecuali. Banyak orang membumbung tinggi ke langit, terbang menuju menara artefak di langit. Kita harus berhati-hati nanti. Kurasa mungkin ada karakter setingkat Saint Lord di sini, kata Ye Fan. Li Heishui mengangguk. Mereka melayang ke langit dan tiba di menara artefak iblis langit. Awan bergelombang, dan istana ada di mana-mana. Ada juga pesona spasial di sini, dan itu berkali-kali lipat lebih luas dari apa yang mereka lihat dari bawah. Ada sebuah istana besar di tengahnya. Tampaknya istana itu dibangun oleh raksasa kuno. Istana itu sangat tinggi dan megah, seperti gunung yang berdiri di tengahnya. Ini adalah menara artefak iblis langit yang terkenal. Bahkan 100.000 orang bisa datang, dan mereka semua akan mendapatkan tempat duduk. Itu sangat mewah, dan seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Itu benar-benar ditempa dari batu matahari ungu yang berharga, dan mengalir dengan warna-warna indah. Ketika Ye Fan dan Li Heishui tiba, mereka kebetulan bertemu dengan Wu Ziming dan Li Zongtian. Di samping mereka, ada juga seorang pemuda dengan temperamen yang luar biasa. Ketika dia melihat Ye Fan dan Li Heishui, wajah Wu Ziming langsung menjadi gelap, dan dia mencibir. Saudara Wu, apa yang kamu tertawakan dengan bodoh? Mungkinkah ada acara yang menggembirakan? Li Heishui bertanya. Pihak lain jelas mencibir dengan dingin. Suaranya menusuk tulang dan penuh dengan niat membunuh, tapi dia masih mengatakan ini. Anak nakal hitam, jangan terlalu sombong. Aku akan memberimu pelajaran. Li Zongtian berkata dengan dingin. Jangan bilang kamu ingin membunuh kami dan merampok kami. Li Heishui tidak peduli.
Wu Ziming dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda tahu sedikit teknik Genesis, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota suci. Akan ada orang-orang kuat yang akan menginjak-injakmu sampai mati. Siapa yang ingin menginjak-injak kita sampai mati? Ye Fan dengan acuh tak acuh bertanya. Seseorang akan menggunakan teknik Genesis untuk menginjak-injakmu sampai mati. Li Zongtian mencibir. Apa yang telah Anda pelajari tidak lebih dari teknik gelandangan desa. Di depan keluarga aristokrat teknik Genesis yang sebenarnya, itu tidak ada apa-apanya. Wu Ziming mengejek. Mereka berdua adalah orang-orang yang membelah golem batu 9 lubang. Di sampingnya, seorang pria berjubah bersulam memancarkan kesombongan dan kesombongan yang samar. Itu benar, itu adalah dua anak nakal ini. Li Zongtian menjawab. Baiklah, saya akan mengingatnya. Saya akan pergi ke alun-alun batu dan bertaruh sampai wajah mereka menjadi hijau. Mereka tidak akan berani masuk ke dalam perdagangan ini selama sisa hidup mereka. Pria berjubah bersulam itu melirik acuh tak acuh ke arah Ye Fan dan Li Heishui, tidak melirik mereka. Wu Ziming mencibir, tunggu saja, pertarungan judi batu akan segera dimulai. Selama kalian muncul di alun-alun batu, aku akan membuat wajah kalian menjadi hijau. Berurusan dengan mereka dianggap sebagai pertarungan judi batu. Pria berjubah bersulam menggelengkan kepalanya, senyum dingin muncul di bibirnya. Kecuali guru Tao Yuan terlahir kembali. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Fan dan Li Heishui saat dia berjalan pergi. Wu Ziming dan Li Zongtian sangat sopan pada pria berjubah bersulam itu, menemaninya saat mereka buru-buru mengikuti. Siapa pria itu? Li Heishui memandangi ketiganya dari sudut matanya. Dia pasti seseorang dari keluarga aristokrat teknik Genesis, dan kemungkinan besar seorang jenius yang luar biasa. Ye Fan berkata sambil menatap punggung orang itu. Bagaimana kamu begitu yakin? Li Heishui bertanya. Jari telunjuk kanan orang itu memiliki kilau keemasan yang samar. Ini adalah perwujudan dari teknik sentuhan emas, kata Ye Fan. Bisakah kamu menghadapinya? Li Heishui bertanya. Aku hanya akan tahu setelah aku mencobanya. Ye Fan tersenyum dengan tenang. Dari kelihatannya, kemungkinan besar kamu bisa menipunya. Li Heishui menyeringai. Sulit untuk mengatakannya, orang ini sangat kuat. Ye Fan tersenyum. Ketika mereka tiba di menara harta karun iblis langit, Yao Yuekong telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Dia membawa keduanya ke ruang VIP di lantai atas, di mana mereka dapat dengan jelas melihat semua yang ada di ruang lelang. Pada saat ini, ada lautan manusia. Tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang datang, tetapi hampir tidak ada kursi kosong. Pendeta Tao Naga Merah juga ada di sini. Li Heishui menunjuk ke bawah. Pendeta Tao Naga Merah sedang duduk di kursi yang tidak mencolok dengan yang lain. Orang-orang di sekitarnya jelas tidak tahu bahwa dia adalah orang yang menakutkan. Ada banyak harta karun dalam pelelangan ini, dan obat dewa kuno ditakdirkan untuk menjadi sorotan. Tiba-tiba, Li Heishui berhenti tertawa dan berkata, aku melihat kakekku. Tolong jangan bodoh, terutama untuk buah yang dimakan anjing. Bahkan 13 bandit telah datang. Bisa dibayangkan betapa menggiurkannya obat dewa kuno itu. Tiba-tiba, Ye Fan melihat beberapa orang mengenakan mahkota naga. Dia terkejut dan berkata, apakah itu orang-orang besar dari dinasti abadi dataran tengah? Li Heishui juga memperhatikan dan mengangguk, mereka pasti ada di sini untuk mendapatkan warisan Gunung Ungu Wuxi. Mereka datang ke kota dewa dalam perjalanan. Ada beberapa orang yang mengenakan mahkota naga di kepala mereka yang memiliki penampilan luar biasa. Mereka bukan anggota klan Kekaisaran Grensia, dan mereka memasuki salah satu kamar VIP. Dan orang botak, ada beberapa orang botak tua di sana. Li Heishui menatap kosong dan berkata, orang-orang botak tua ini sepertinya memiliki lingkaran cahaya di bagian belakang kepala mereka. Ye Fan terkejut dan berkata, umat Buddha Gurun Barat dengan lingkaran cahaya di bagian belakang kepala mereka, ini benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketenaran Kaisar Agung Wuxi telah mengguncang dunia. Saat warisan itu muncul, itu menyebabkan keributan besar. Orang-orang ini pasti ada di sini untuk Gunung Ungu. Chapter 340 Lelang Tuan Suci. Beberapa biksu tua memiliki kulit keemasan pucat dan lingkaran cahaya samar di belakang kepala mereka. Mereka masuk ke ruang VIP dan menghilang. Apakah para biksu tua ini telah mengembangkan tubuh emas? Ye Fan telah mendengar tentang tubuh emas agama Buddha di sisi lain langit berbintang. Bahkan orang-orang dari Gurun Barat telah datang. Warisan Kaisar Wuxi memang telah mengguncang dunia. Itu benar-benar berpengaruh. Li Heishui menghela nafas. Tiba-tiba, ekspresinya membeku dan dia berkata secara telepati,
di sana, keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Naga Banjir Hijau telah datang. Ye Fan mengikuti pandangannya dan melihat seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia memiliki kulit putih, sosok yang tinggi, dan penampilan yang ramping. Siapa dia? Ini adalah bandit terbesar ketiga di wilayah utara, Su Tianxiong. Dia adalah kakek dari Su Yuan dan Su Heng. Li Heishui memperkenalkan. Ye Fan memperhatikan, mengingat penampilannya. Ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Dia secara pribadi menekan Su Yuan, jadi ini pasti tidak bisa diekspos, atau akan ada bencana besar. Tak lama kemudian, Ye Fan melihat Pangeran Grensia dan biarawati berjubah putih. Mereka menemani seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota naga dan jubah naga emas. Pria parubaya itu sangat gagah. Samar-samar terlihat 9 naga sejati melingkari tubuhnya, melingkari pakaian perang emasnya. Di atas mahkota naga di kepalanya, bahkan ada kepala naga yang terbentuk dari ki naga. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ini pasti tokoh penting dari keluarga kerajaan Grensia. Ki Dracula telah terbentuk dan membentuk kepala naga. Ini adalah tanda bahwa kitab suci kekaisaran tertinggi telah dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi. Li Heishui tercengang. Banyak tokoh kuat yang datang, tetapi dia tidak mengenal sebagian besar dari mereka. Aula lelang yang megah dipenuhi dengan orang-orang sejauh mata memandang. Sekarang, Ye Fan dan Li Heishui tidak khawatir. Karena semua tanah suci telah datang, obat suci yang rusak pasti akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Li Heishui berkata, saya sudah menyelidiki. Sepertinya Santo Al-Qaid terluka parah. Alasan utamanya adalah vitalitasnya terluka oleh segel kekacauan primitif Raja Merak. Kali ini, dia hampir mati di Gunung Ungu. Ye Fan tidak bisa membantu tetapi melihat tempat yang tidak mencolok di kerumunan. Naga merah Taois tua itu duduk di tengah kerumunan dan bahkan tidak melihat ke berbagai tempat suci. Seperti yang diharapkan, dia tidak kenal takut. Dia secara pribadi telah berpartisipasi dalam membunuh Secret Lord Wavering Light terakhir kali, dan dia masih berani datang ke sini. Dentang. Lonceng ilahi berbunyi dan menara harta karun Skyfei menjadi tenang. Lelang akan segera dimulai. Pada saat ini, ada lebih sedikit orang yang keluar masuk. Hampir semua orang penting dan kekuatan besar telah tiba, jadi tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Di bagian paling depan adalah platform naga yang terbuat dari berlian kuning. Itu berkilau dan berkilau, mengalir dengan kemegahan keemasan. Itu sangat indah, dan sepenuhnya diukir dari berlian kuning. Seorang pria tua berambut putih berjalan ke platform naga dan mengumumkan dimulainya pelelangan. 16 wanita muda berdiri di dua sisi peron naga. Mereka datang dari Istana Iblis Langit, jadi mereka secara alami adalah peri. Mereka anggun dan cantik, dan tubuh mereka ditutupi oleh kain muslin merah muda. Mereka bertugas mempresentasikan barang lelang. Pada awalnya, beberapa barang kecil terjual, tapi harga tertinggi kurang dari 1000 kg sumber. Tidak ada yang terlalu mengejutkan. Barang lelang keempat adalah sepotong batu giok kuno yang berharga. Harga awalnya adalah 1000 kg sumber. Pria tua berambut putih itu mengumumkan dari platform naga. Seorang gadis peri muda berjalan dengan anggun, rambutnya bergoyang tertiup angin. Dia membawa nampan cendana merah dan berjalan ke panggung naga. Ada sepotong batu giok kuno di atas nampan. Batu itu mengkilap dan memiliki pola yang sangat indah. Jantung Ye Fan melonjak. Sepotong batu giok ini terlalu familiar. Itu pasti giok kaisar. Itu adalah pecahan giok yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wuxi. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Itu dilelang dengan harga awal 1000 kg sumber. Ini hanyalah sebuah lelucon. Jika orang lain tahu asalnya, belum lagi 1000 kg sos, bahkan 100.000 kg pun akan diperebutkan dengan gila-gilaan. Apa yang istimewa dari batu giok ini? Seseorang di ruang lelang bertanya. Batu giok ini memiliki semacam irama Dao. Sepertinya liontin giok ini adalah liontin giok dari seorang tokoh besar di masa lalu. Pria tua berambut putih itu memperkenalkan. Semua orang mengamatinya dengan cermat, tetapi pada akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala. Tidak ada yang mengajukan penawaran. Ada tanda buram pada batu giok kuno itu. Itu adalah salah satu dari 9 urat naga. Namun, itu hanya sebuah sudut dan bukan seluruh tubuh naga. Batu giok ini rusak. Hanya sudut gunung yang bisa dilihat. Bahkan jika seseorang telah melihat gunung ungu dan 9 urat naga, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Ye Fan sangat bersemangat. Pada saat ini, Ye Fan sangat bersemangat. Dia tidak bisa lebih tenang daripada jika dia telah memotong harta karun yang tak tertandingi. 1000 kg sumber. Dia mengutip harga awal. 1000 kg sos.
Tiba-tiba, sebuah suara datang dari ruang VIP lain, menentang dengan keras. Ye Fan mengenali suara itu. Itu adalah tuan muda berjubah bersulam yang datang bersama Wu Ziming. Dia segera mengerutkan kening. 3.000 kilogram sumber. 2.000 kilogram sumber. Pria berjubah bersulam itu terus menaikkan harga. Li Heishui tidak mengerti. Dia berkata, itu hanya sepotong batu giok yang rusak. Untuk apa Anda membelinya? Batu giok ini sangat penting. Ye Fan tidak bisa mengatakannya atau itu akan menjadi bencana besar. Dia harus mendapatkannya, tetapi dia tidak ingin menjadi orang bodoh. Dia tersenyum. Batu giok kuno dari ratusan ribu tahun yang lalu. Saya ingin bermain dengannya. Karena mereka juga menginginkannya, saya akan memberikannya kepada mereka. 5.000 kilogram sumber. Jika lebih dari harga ini, mereka bisa mengambilnya. 6. Pihak lain mengatakan 6, tapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Pada akhirnya, Ye Fan membeli batu giok kuno seharga 5.000 kilogram sumber. Meskipun dia menghabiskan beberapa ribu kilogram lebih banyak, itu pasti sepadan. Jika seseorang ingin memasuki Gunung Ungu, mereka harus menggunakan batu giok kuno. Ini adalah satu-satunya kunci yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wuxi. Jika orang mengetahuinya, akan ada gunung mayat dan lautan darah. Itu bisa membuka warisan Kaisar Agung Wuxi. Ye Fan bertekad untuk mendapatkan kitab suci Wuxi. Banyak orang penting berada di menara harta karun Skyfei. Tidak ada yang peduli dengan benda-benda kecil ini. Mereka semua sedang menunggu obat ilahi kuno. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah melewati batu giok kuno yang menantang surga. Untungnya, ini yang terjadi. Jika tidak, akan ada pertempuran yang mengejutkan di sini. Wu Ziming dan yang lainnya sengaja menaikkan harga untuk mengincar kita. Li Heishui sangat tidak puas. Ye Fan sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli. Dia berkata, di masa depan, kita akan berunding dengan mereka di alun-alun batu di Tanah Suci. Pada akhirnya, acara utama akhirnya tiba. Seorang iblis wanita muda dengan hati-hati memegang gulungan dan mengirimkannya ke platform naga kuning. Tulisan tangan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi. Harga awalnya adalah 15.000 kilogram sos. Pria tua berambut putih itu mentransmisikan suaranya. Aula lelang segera mendidih. Banyak orang tampak bersemangat. Banyak tetua agung dari sekte besar mengambil tindakan untuk menawar item ini. 40.000 kilogram sumber. 50.000 kilogram sumber. Orang tua ini menawar 70.000 kilogram sos. 80.000 kilogram sos. Adegan itu cukup ramai. Sekelompok orang tua berlomba-lomba menawar. Banyak anak muda yang hanya bisa menonton dengan iri. Mereka tidak bisa berpartisipasi sama sekali. Sekelompok pria tua ini sepertinya telah meminum obat perangsang. Mata mereka semuanya merah. Li Heishui tertawa. Jangan bicara omong kosong. Di tempat ini, mungkin ada orang yang bisa mencegah transmisi kehendak ilahi. Ye Fan mengingatkan. Pada akhirnya, tulisan tangan makhluk tertinggi ini dijual dengan harga setinggi langit yaitu 120.000 kilogram sos. Itu benar-benar mengejutkan. Di platform naga kuning, pria tua berambut putih itu mengumumkan, selanjutnya, akan ada harta karun kuno yang dilelang. Aula lelang tiba-tiba menjadi sangat sunyi bahkan suara peniti yang dijatuhkan pun bisa terdengar. Kultivasi ke-16 iblis wanita itu tidak lemah. Namun, pada saat ini, mereka semua berkeringat dan terengah-engah, lemah dan tak berdaya. Mereka bekerja sama untuk membawa lonceng yang rusak. Tingginya lebih dari 1 meter. Itu sudah tua dan tanpa hiasan. Tidak ada yang istimewa dari lonceng itu. Itu tampak seperti lonceng biasa di antara orang-orang biasa. Semua orang terkejut. Gadis-gadis ini berada di alam rahasia Istana Suci Zi, tetapi mereka sangat lelah. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa beratnya lonceng ini. Orang tua berambut putih dari Istana Iblis Langit melangkah maju dan mengambilnya. Dia membawa lonceng kusam itu ke platform naga kuning dan meletakkannya di titik tertinggi untuk dilihat semua orang. Sudah rusak. Sudah hancur. Kerumunan orang menjadi gempar. Satu sisi lonceng benar-benar hilang. Sebenarnya, ini adalah setengah lonceng. Untuk apa lonceng yang rusak? Seseorang bertanya dengan keras, bingung. Semuanya, jangan meremehkannya. Ini adalah harta karun kuno yang langka. Ekspresi pria tua berambut putih itu serius. Apa itu? Pria tua berambut putih itu berkata, benda ini ditemukan di tambang kuno yang ditinggalkan. Benda itu sudah ada sejak lama sekali. Ini memiliki setidaknya 50.000 tahun sejarah. Ada banyak benda kuno di dunia. Bukan hanya karena sudah tua, benda-benda itu menjadi berharga. Bagaimana asal-usulnya? Seorang penatua bertanya. Begitu kata-kata pria tua berambut putih itu jatuh, ruang lelang tiba-tiba menjadi berisik.
Banyak tetua yang bersemangat dan mulai menawar. 70.000 kilogram, 80.000 kilogram, 50.000 kilogram. Pada saat ini, bahkan tanah suci pun ikut serta dalam penawaran. Lonceng ini sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Namun, masih ada sisa-sisa hukum. Itu layak untuk dipelajari oleh para tokoh besar. Adegan itu sangat hidup. Beberapa orang tua terus menaikkan harga. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kekuatan super. Kelompok pria tua ini, setelah makan afrodisiak, mereka menggunakan steroid lagi. Li Heishui bergumam. Ye Fan tersenyum dan berkata, kakekmu juga ikut serta. Li Heishui. Pada akhirnya, lonceng yang rusak ini dijual dengan harga 80.000 kilogram. Hal itu sangat mengejutkan. Bisa dibayangkan betapa mahalnya harga lonceng ini jika kondisinya masih sempurna. Sekarang, kami akan melelang harta karun langka yang terakhir. Bisa dikatakan tidak ada bandingannya karena tidak mungkin menemukan yang kedua. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Dia secara pribadi berjalan menuruni panggung naga berlian kuning dan membawa kuali giok putih bersih ke atas panggung. Kuali giok itu hanya setinggi 1 kaki. Ada penutup di atasnya. Itu tertutup rapat dan disegel. Saya pikir semua orang sudah tahu apa itu. Itu benar, itu adalah obat ilahi kuno. Itu dipotong dari batu oleh seorang teman kecil. Ruang lelang menjadi gempar. Sulit untuk menenangkan diri. Banyak orang berdiri. Lelang kali ini adalah untuk obat dewa ini. Tentu saja, banyak orang hanya datang untuk melihatnya karena mereka tidak mampu membelinya. Itu pasti akan menjadi harga yang sangat mahal. Kemungkinan besar akan jatuh ke tangan tanah suci. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Orang tua berambut putih itu membuka kuali giok putih dan mengeluarkan obat dewa. Meskipun tersegel di dalam es dan salju, masih ada aroma samar yang menguar, membuat orang merasa segar. Batang biru muda itu berkedip-kedip dengan cahaya yang berkilauan. Kaki obat berwarna putih susu itu tidak berbeda dengan kaki manusia, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sudah terlalu banyak waktu yang berlalu. Tidak ada yang tahu apa nama obat ilahi humanoid ini lagi. Di dunia saat ini, bahkan jika Anda melakukan perjalanan melalui tanah terpencil yang luas, akan sulit untuk menemukan obat ilahi humanoid semacam ini. Harga dasarnya adalah 150.000 kilogram sumber. Semua orang menghirup udara dingin. Obat dewa ini memang harta yang tak tertandingi, tapi terlalu rusak parah. Nilai sebenarnya tidak akan melebihi 150.000 kilogram sos. Namun, harga dasarnya sudah ada di sini. Jelas bahwa harga akhirnya akan konyol. Setelah beberapa saat hening, banyak orang meneriakkan harga tinggi. 160.000 kilogram sumber. 180.000 kilogram sumber. 200.000 kilogram sumber. Bahkan bandit besar ketiga Su Tianxiong berdiri dan meneriakkan harga setinggi langit. Ketika sekelompok orang tua melihat ini, mereka semua duduk. Mereka tahu bahwa sama sekali tidak ada kesempatan. Ini adalah kontes antara karakter tingkat Dewa Suci. Seperti yang diharapkan, Tanah Suci mulai menawar. Berbagai Great Sage Lord secara pribadi datang dan duduk di ruang VIP. Kelompok botak tua itu juga bergerak. Li Heishui sangat gembira. Beberapa biksu tua dengan lampu di belakang kepala mereka langsung menaikkan harga menjadi 150.000 kilogram sumber. Dan sosok misterius dari dataran tengah yang mengenakan mahkota naga menambahkan 50.000 kilogram sos dalam sekali jalan. His. Ye Fan menghirup udara dingin dan berkata, sepertinya orang-orang ini benar-benar ingin memasuki Gunung Ungu. Mereka sedang membuat persiapan untuk membeli obat dewa yang menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Li Heishui berkata, sebaiknya kita memanfaatkan fakta bahwa ada begitu banyak orang penting di sini untuk segera melelang buah yang digerogoti anjing itu. Ye Fan mengangguk dan berkata, itu benar. Selama obat dewa terjual, biarkan menara harta karun Skyfei segera melelang buah gigi anjing itu. Hahaha. Aku ingin melihat dewa suci mana yang akan membelinya dan ekspresi apa yang akan dia miliki.